Bahkan kamu tidak tahu menahu sejarah sarung tangan pusaka yang kamu kenakan. Hanya tahu memakainya saja, bergaya, merasa itu milikmu, padahal bukan. Sarung tangan itu milik Cuak, dibawa dari klan Aldebaran. Ketika dia gugur, dia menyerahkannya kepada kanselir lama. Saat kanselir lama gugur, sarung tangan itu diserahkan kepadaku, putra satu-satunya. Kamu tahu itu, Aku terdiam. Itu sungguhan. Wahai, sejujurnya, aku sangat menghormatimu dengan mengundangmu di meja panjang ini. 2000 tahun, kalian orang asing pertama yang masuk ibu kota klan Matahari Minor, duduk di pertemuan ini. Kamu juga seharusnya berterima kasih. Aku tidak menuntut pusaka klan itu dikembalikan, karena aku bisa melakukannya, karena sarung tangan itu milikku. Oh ya, jika sarung tangan ini milikmu, kenapa tidak ada di tanganmu, alih-alih ada di tanganku? Aku berseru ketus. Si putih memukulkan ujung ekornya ke dahi. Raib berusaha memegang bahuku, menenangkan. Tapi aku terlanjur kesal. Kanselir ini, jika dia hebat sekali, dia seharusnya berdiri paling depan membantu pengungsi biasa di luar kota. Membantu Cuas mencari solusi mengatasi hutan gelap. Bukan bicara penuh hipokrisi. Jika kami tidak bertarung tadi malam, puluhan ribu penduduk kota Srengenge 59 mati. Dia seharusnya yang berterima kasih. Kanselir tertawa pelan. Kenapa sarung tangan itu tidak ada di tanganku, Nona Muda? Karena aku tidak peduli lagi. Saat ayahku sekarat, menyerahkannya, aku hanya menyimpan sarung tangan itu di peti, tidak tertarik menggunakannya. Era petarung selesai, aku akan memulai era baru, berdamai. Saat aku sibuk membangun kota, seorang petualang dunia paralel mencuri peti itu. Itulah kenapa aku tidak memilikinya lagi. Kenapa sarung tangan itu ada di tanganmu? Karena kamu bisa memakainya. Dan sarung itu memilihmu. Tapi kamu mungkin tidak tahu sebuah rahasia kecil. Kanselir menatapku. Setiap pusaka yang dibawa dari klan Aldebaran memiliki segel khusus agar pemilik sahnya bisa mengklaim jika pusaka itu hilang atau terjadi sesuatu. Sarung tangan itu masih disegel atas namaku. Aku terdiam. Apa maksudnya? Tapi intonasi suara kanselir terdengar menyebalkan, meremehkanku. Kamu sepertinya tidak tahu itu, bukan? Wajahmu terlihat bingung, marah. Nah, jika kamu ingin membuktikannya, mudah. Letakkan sarung tangan itu di meja. Kamu akan menyaksikan sarung tangan itu akan kembali padaku, sekuat apapun kamu menahannya. Jangan, Raib menggeleng. Jangan lakukan, Sel. Tapi aku terlanjur kesal. Enak saja kanselir ini bilang sarung tangan ini miliknya. Ceros, yang juga pemimpin ekspedisi salah satu kapal pernah bilang, jika aku bisa memakainya, maka sarung tangan ini milikku. Baiklah, aku melepas sarung tangan itu, yang langsung terlihat bentuk aslinya, terbuat dari material paripurna, ditempa dengan teknologi mutakhir klan Aldebaran, berkilau indah terkena cahaya lampu ruangan. Si putih mengeong kencang. Cukup, Sally, jangan teruskan. Aku justru melemparkan 2 sarung tangan itu ke atas meja. Ayo, buktikan sekarang jika sarung tangan itu milikmu. Aku menantang kanselir. Ekor si putih berdiri tegak. Heh, cukup, Sally. Beberapa detik, sarung tangan itu masih tergeletak. Ruangan megah itu lengang. Ayo buktikan kalimatmu barusan, kanselir. Aku berseru ketus. Kanselir tersenyum tipis. Dia perlahan mengangkat 2 tangannya. Astaga, 2 sarung tangan itu mulai bergerak terbang menuju seberang meja. Aku berseru tertahan. Kanselir ini tidak membual. Dia serius. Silakan, Nona Muda. Kanselir bicara sambil menghentikan gerakan tangannya. Sarung tangan di udara ikut terhenti sejenak. Mengambang 1 meter di atas meja. Kamu bisa menggunakan teknik apapun untuk mencegahnya, tapi segel itu tidak akan pernah bisa kamu lawan.
Aku bergegas mengaktifkan teknik kinetik, berusaha menarik kembali sarung tangan itu. Sarung tangan itu bergetar, melawan, tidak mau kembali. Aku berteriak, menambah kekuatan teknik kinetik. Alih-alih kembali, sarung tangan itu terus terbang ke arah kanselir. Aku berseru panik, naik ke atas meja, tidak peduli jadi tontonan peserta pertemuan. Berlari-lari, berusaha menangkap sarung tangan itu. Berhasil, aku memegangnya kokoh, erat-erat, tidak akan kulepaskan. Kanselir menggerakkan dua tangannya perlahan. Dia tidak membutuhkan teknik atau usaha apapun. Sarung tangan yang kupegang tersentak keras, menyeretku separuh meja, lantas terlepas, terbang menuju seberang meja. Langsung terpasang di tangan kanselir, sejenak menghilang, menyatu dengan kulit tangan pemilik aslinya. Astaga, aku termangu, terduduk, masih di atas meja panjang, ditatap peserta pertemuan lain. Kamu petualang dunia paralel yang idealis, bukan? Selalu membela kebenaran dan keadilan, selalu menghormati lawan, bukan? Maka, hormatilah fakta baru ini, Nona muda. Kamu kehilangan sarung tanganmu secara adil. Sarung tangan ini memilih kembali kepadaku. Apa yang baru saja terjadi? Aku kehilangan sarung tanganku. Pusaka dunia paralel yang bahkan tidak pernah kulepas dari tanganku sejak Af memberikannya. Aku hampir berteriak histeris. Plus, antar tamu-tamu kita keluar ibu kota. Berikan benda terbang, juga kebutuhan lain jika mereka membutuhkan. Mungkin itu bisa menghibur sedikit lara hati mereka.